Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Media Access Badung, channel yang akan memberikan kalian semua banyak motivasi dan inspirasi. Mantap. Sudah kayak di TV-TV ya. Nah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah kita sudah mengadakan podcast pertama kali yang diadakan oleh Media Access Badung. Dan karena ini pertama, Access Badung mendatangkan narasumber yang sangat istimewa. Kenapa dibilang istimewa? Ya kalian akan tahu sendiri. Kita sambut narasumber yang sangat istimewa, santri aktivis. Bentar. Bukannya Kiai Zaim kurang seneng kalau kita tepuk tangan. Oh. Jangan sering tepuk tangan. Guru kita nggak bersedia untuk tanda tangan. Ada tanda tangan nih, apa tepuk tangan ya? Iya, tepuk tangan. Jadi kita ubah ke sholawat aja gimana? Iya. Kita ulang lagi ya. Karena ini channel pertama kali, jadi Media Access Badung mendatangkan narasumber yang sangat istimewa. Agar tidak lama-lama, kita sambut santri aktivis. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantap ya. Ya, alhamdulillah. Ini Media Access Badung yang pertama kali mengadakan podcast, dan narasumbernya kenapa saya bilang istimewa? Karena ini adalah narasumber yang santri, dimana sangat susah untuk sekarang mencari santri bisa dibilang di muka bumi ini juga susah mencari santri. Karena apa ya, santri emang langka sih. Langka nggak santri nggak? Iya, Langka. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin mencari menantu, ini ada di sini nih, sudah tersedia. Nah, sebelum kita masuk ke podcastnya, alangkah lebih baiknya ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Bukan. Nah, Tak kenal maka tak nyapa. ya, tak kenal maka tak nyapa kalau bahasa Maduranya. Karena saya bukan orang Madura, nggak ngerti ya. Sombong banget sih. Nah, karena saya host abal-abalan jadi agak ngawur nanti ceritanya. Jadi saya mohon kepada Media Access Badung atau sahabat-sahabat Media Access Badung harap memaklumi saya sebagai moderator yang abal-abalan. Sebelum masuk ke podcastnya, ya kita perkenalkan dulu lah kepada santri-santri yang ganteng-ganteng ya kan? Ganteng, Ya, kalau nggak cowok ganteng kan. ya. Kalau cewek, kalau cantik sih bukan cowok ya. Ya udah, kita perkenalkan. Yang pertama ini adalah saudara siapa? Ya, Khairus Salim, bisa dipanggil Salim, bisa dipanggil apa sajalah sesuka Bisa kalian. dipanggil Khair, bisa dipanggil Salim. Salim aja lah biar gak kemana-mana artinya. Oke, Salim aja. Atau Salim ini punya Instagram nggak? Oh ya, punya. Apa Silakan namanya? di follow @khairussalim_2 kali. Oh iya. Selanjutnya narasumber yang kedua, ini juga santri, dan bisa tahu siapa namanya? Oke, nama saya Masun Arifandi, bisa dipanggil Masun. Banyak juga kawan kecil yang bilang Acun, karena itu memang panggilan dari kecil. Panggilan dari kecil Acun. Iya, Itu emang sengaja dibuat teman-teman atau nggak tahu juga itu kawan-kawan saya. Kemudian untuk mungkin dari pemirsa ada yang kangen sama saya, bisa dicari di Instagram saya di @masun.arifandi. Bentar dulu. Yang nyuruh promosi siapa? Aduh, iya ya. Ya udahlah, nggak kenapa, itu nanti Instagramnya bisa ditaruh. Siapa tahu ada yang rindu kan gitu sih. Nah, selanjutnya nih yang paling pojok nih, perkenalkan diri. Nama saya Holil Agil, bisa dipanggil Agil. Tapi kalau di pondok itu kalau baru kenal sama saya biasanya manggil Holil. Iya, banyak. Tapi Kalau ada nama Holil dipanggil Holil. iya, kalau dipanggil depannya. Tapi saya sebenarnya panggilannya Agil. Bisa kasih tahu Instagram. Instagram @holil_agil. Udah. Itu sesi perkenalan dari aktivis santri. Udah santri aktivis loh, gimana sih? Masa bapak ibu nggak mau nyari menantu kayak gini? Nah, untuk selanjutnya gimana kalau saya mau mengajukan pertanyaan kepada teman-teman ya, mumpung ada di sini, mumpung anggaplah lagi liburan dari pesantren, kami ajak mereka ke sini untuk bagaimana tentang kehidupan pesantren-pesantren yang sudah mereka jalani hampir 10 bulan ya. Hampir 10 bulan.
Nah, untuk pertanyaan pertama, ini pertanyaannya biasanya kalau host-host yang abal-abalan pasti pertanyaannya gimana, sehat atau tidak? Itu kan host abal-abalan ya. Iya. Nah, meskipun saya abal-abalan, saya juga nggak mau kelihatan abal-abalan. Jadi males kalau pertanyaannya cuman gimana kabar, ya, itu sudah biasa. Saya ubah menjadi kenapa sih mau jadi santri aktivis? Nggak mau jadi santri biasa aja loh, kayak nggak ada kerjaan gitu loh. Apa sih? Saya mau nanya atau tiga-tiganya atau perwakilan? Yang lebih muda aja. Oh, yang lebih muda. Biasanya yang lebih muda tuh yang lebih berapi-api. Lebih berapi-api dan juga lebih pede di depan kamera. Sekaligus promosi gitu kan. Amin. Ya udahlah. Kenapa dari kalian ingin menjadi santri aktivis? Ya, kalau ditanya tentang kenapa sih kita kok memilih menjadi santri aktivis, mungkin kalau menjadi santri biasa-biasa saja itu kurang apa ya, kurang berkesan, kurang update, kurang cool kalau bahasanya ya. Iya, nggak keren. Masa ya kan kalau santri biasa yang non aktivis itu kan ngaji, kitab, tidur, makan, ngaji, kitab, tidur, makan. Masa seperti itu hidupnya, kan stagnan gitu kan ya. Ya, menjadi santri aktivis kan namanya aktivis itu kan berasal dari kata aktif. Jadi bagaimana santrinya itu aktif lah, aktif. Ya, kita sekolah ya sekolah, kita ngaji tetap ngaji. Kita ada perkumpulan diskusi, kita diskusi dan mengamalkan, bukan cuma tahu diskusi tapi mengamalkan, kan namanya aktif. Ya, kalau sudah menjadi santri aktivis ya kita pastinya punya banyak teman, makanya kita maulah jadi santri aktivis. Dengan banyaknya teman kita bisa lebih mudah untuk hidup, lebih banyak bantuan. Nah, mungkin cuman itu aja sih alasannya. Tapi kalau ditanyakan enakan mana jadi santri aktivis sama santri yang biasa-biasa aja, tentunya banyak enaknya tuh di santri aktivis gitu. Dapat makanan gratis, dapat bantuan dari kiriman nggak ada dibantu, kan santri aktivis kan saling aktif membantu. Kalau ada kiriman kasih gitu ya. Ya dapat ceperan lah. Iya, dapat. Bentar dulu. Sebelum dilanjut, MC-nya yang mana ya? MC-nya di sana atau ke sini? Perasaan kayak yang MC kok dicuekin gitu loh. Oh iya ya. Ya. Coba bisa dibayangkan nggak? Saya ngasih pertanyaan, sedangkan yang dia nolehnya bukan ke saya, kan seakan-akan Ya. gimana gitu. Tanya kesetujuannya Oh, ya, kesetujuannya. Ya udah. Masih masuk ke dalam santri aktivis. Emang di pesantren itu nggak cuman belajar yang lain lah, belajar kitab, belajar apa? Apakah ada juga selain aktivis? Apakah ada hal-hal yang lain nggak? Semisal kayak ada nggak di pondok itu yang benar-benar ekstrakurikuler? Anggaplah ini kan ekstrakurikuler kan, nambahnya itu di bagian organisasi. Kalau yang aktivis organisasi, ada nggak yang lain, misalnya sepak bola atau kori lah di pesantren kan pasti ada hal terkait ekstrakurikuler lebih menonjol ke situ. Ada nggak? Siapa yang mau jawab di sini? Nanti saya. Iya. Baik, menjawab dari pertanyaannya. Iya. Adakah Ekstrakurikuler tambahan? ekstrakurikuler gitu? Jangan gugup, ini baru TV One. Jadi terkait dengan ekstrakurikuler semacam kori, hitoba dan semacamnya itu sudah biasa gitu. Jadi ketika di pesantren Sukorejo itu ada yang namanya ekstrakurikuler keorganisasian, yaitu di Iksas, di mana di sana menghimpun seluruh santri agar tetap bersatu jiwa dan raganya begitu. Wah, kok jiwa raga nih? Jiwanya begitu. Kemudian info bahwa di tahun ini Kiai sudah meresmikan lapangan olahraga, yang dimana saat ini santri sudah tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi untuk olahraga, bermain bola misalnya. Karena dulu kalau main bola itu Kamu ngomongin saya. sembunyi-sembunyi gitu. Jadi kalau untuk saat ini santri itu sudah bisa difasilitasi, skillnya itu sudah bertambah saat ini begitu. Kader Lionel Messi. Lionel Messi. Ronaldo saya. Kemudian masih ada ekstrakurikuler yang masih diagendakan. Namun ini masih perlu peresmian ya Bang Agil ya? Iya. Ya, perlu peresmian. Karena ini juga tim peresmian gitu. Apa yang diresmikan?
Apa itu? Apa ya? Mungkin dari Bang Agil mau. Oh. Bisa dilanjut. Ini kalau yang ini masih kami tutup rapat-rapat. Masih rahasia. Ya masih rahasia karena kalau kita buka di sini nggak spesial nantinya begitu. Promosi untuk Nggak, Santriwan iya promosi. yang Buka sekarang harus buka. Iya untuk tahun yang akan datang harus dibuka gitu. Jadi untuk pemirsa yang berminat untuk memondokkan anaknya itu sudah gimana ya? Nggak perlu sungkan-sungkan lagi lah. Langsung masukin di Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo begitu. Nah, bagus. Itulah promosi yang sangat halus sekali sih bahasanya. Jadi mungkin itu saja dari saya. Untuk selebihnya bisa dicek di Pondok Pesantren langsung begitu. Iya. Bagus sekali pertanyaannya. Nah, itu kan tadi dari teman-teman sudah banyak sekali ekstrakurikuler seperti kori, ada hot, dan sempat juga saya dulu tahu itu ada bahasa Inggris lah ya. Iya, Kalau bahasa Inggris. Jadi di pesantren Sukorejo itu tidak hanya belajar tentang agama saja, jadi semuanya sudah tersedia di pesantren Sukorejo, tinggal santrinya aja yang mau atau enggak kan. Kalau yang mau ya silahkan, sangat bagus sekali, dan yang tidak mau ya juga kami tidak memaksa gitu kan. Nah, untuk pertanyaan yang ada sangkut pautnya dengan kalian-kalian ini ya, kalian kan aktivis organisasi, berarti organisasi kan termasuk hal-hal kayak dalam tanda kutip itu politik. Masuk nggak kalau organisasi? Masuk. Nah, ada nggak dari kalian itu harapan gimana suatu saat politik di Indonesia ini ada campur tangan santri? Setuju nggak? Bisa Silakan. Ini nih yang kelihatannya sangat politik. Apa ya? Politik. Menggebu-gebu sekali tentang apa ya? Kami emang tidak apa ya? Tidak handal lah dalam hal politik, tapi di dalam politik suatu saat ada cita-cita nggak dari kalian di mana santri ini hampir memenuhi kebutuhan dalam politik. Gimana nih? Menggebu sekali. Jadi berbicara tentang politik, sebenarnya kalau kita ketahui bersama, politik itu kan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi di kehidupan kita saja itu semuanya itu politik kalau kita mengetahuinya. Nah, di sini kami sebagai santri, jadi benar apa kata yang tadi itu, rasanya kalau kita nyantri ataupun mondok, kalau kita tidak ikut organisasi atau kita tidak menjadi santri aktivis itu kurang berwarna dan juga menurut saya. ya menurut saya karena memang tidak mewakili semua santri. ya karena memang pribadi. ya jadi kan santri memang mempunyai karakter masing-masing, tapi kalau memang masa kita hanya makan, tidur, sekolah, itu kan ya kalau tidak mau repot emang seperti itu. Karena memang Kiai As'ad saja kan kalau mau berjuang maka kita harus mau repot gitu kan. Jadi kalau gak mau repot berarti gak usah berjuang gitu. Nah, gitu. Jadi gini, apalagi kita kan di Iksas ini kita tidak monoton hanya punya teman atau seperti ini. Itu kita juga di sana diajari bagaimana berpolitik, ya. Bagaimana kita di Iksas saja itu di sana pengkaderannya itu sangat luar biasa di sana. Di sana pengkaderannya saja itu ada OP2 pertama, orientasi pengenalan pesantren itu memang dari pusat. Kalau yang itu kan ada Iksas itu ada Iksas pusat, terus ada Iksas santri, Iksas Nusantara. Itu ada yang rayon itu ada ya seperti kami dari Iksas Rayon Raas, Situbondo, Iksas Bali gitu. Jadi kita mempunyai rayon masing-masing, tapi di sana tetap satu tujuan sebagaimana yang telah telah diharapkan oleh Kiai Fawaid sebagai pendiri kami. Jadi di Sukorejo itu banyak sekali organisasi Iksas manapun, tapi tujuannya sama ya? Sama, kami sama satu tujuan gitu. Jadi anggaplah Sukorejo ini miniaturnya Indonesia lah. Iya. Berbeda-beda tapi Iya. tetap satu. Kembali lagi ke politik itu tadi pertanyaan. Maaf saya bicara Iksas tadi. Itu masih latar belakang. Itu latar belakang. Jadi apakah santri ini juga santri juga Harus bisa memenuhi wadah politik. politik ya.
kalau kita ketahui bersama itu kan para menteri, para politikus itu kan juga banyak santri-santri di sana. Yang seperti Pak siapa yang menjadi santri menteri Siapa? Agama. Menteri Agama. Mahfud. Menteri Agama itu Pak Mahfud ya juga kayaknya ya. Iya. Menteri Agama siapa? Amin. Ya, Ki Ma'ruf Amin itu kan wakil presiden. Nah, itu kan sudah mencerminkan bahwa memang santri ini bisa apa saja. Ya, dan kan dahunya Kiai Haji Raden. Iya, dahu Kiai Haji Raden Asad Syamsul Arifin. Jadi saya kata Kiai Asad ini. bukan saya. Saya ingin mempunyai santri seperti santrinya Sunan Ampel. Di sana ada seniman, kiai, negarawan. Jadi bukan hanya menjadi seorang santri yang cuma monoton gitu. Jadi bisa di segala hal lah. segala hal Multifungsi. multifungsi. Di sini kan ini ada seniman, sastrawan. Di sini seniman. Senang ibu teman. Bisa. Tapi enggak. Jadi kalau kita menanyakan ataupun tadi yang ditanyakan oleh Pak host tadi Saya Wahid. ya Wahid enggak perkenalan tadi tak kenal maka tak nyapa. Jadi kan gitu, jadi santri itu sudah bisa pandai berpolitik apalagi yang sudah ikut iksas. Jadi tidak, dan yang ikut iksas itu bukan hanya kegiatan ketika di pondok, nanti kalau liburan itu pengabdiannya langsung ke masyarakat, ke alumni gitu juga. Jadi saat ini. Iya seperti saat ini kita terjun ke masyarakat. iya terjun ke masyarakat alhamdulillah gitu kan. Tapi cuma kita sama kiai itu jangan sampai menyangkut pautkan pondok ini politik gitu kan. Tapi kita semua kan mempunyai pilihan sendiri, maka tidak perlu kita mengumbar-umbarkan pondok ini memilih ini, tidak seperti itu. Jadi itu merupakan etika politik, merupakan hal luar biasa dari kiai, bahwa kiai itu menjunjung tinggi dengan demokrasi, nggak ada intervensi di situ kan, tidak ada paksaan. Jadi silahkan santri itu berpolitik, silahkan, tapi sesuai dengan memang keinginan hatinya gitu. Ya dilindungi dengan tata kerama. Iya, etika politik. Jadi iksas itu kan punya etika politik ya, tidak barbar kalau berpolitik. Tidak barbar. Jadi kita sekarang seperti sekarang saja, ini kan kami mengabdi ke masyarakat, kami relasi dengan alumni di Iksas Badung ini, alhamdulillah kita sudah ada relasi. Ya, ini kan hasilnya kami belajar di pondok komunikasi seperti ini. Ya. Kelihatan sangat menggebu-gebu sekali ya tentang masalah politik satu orang ini. Nah, ini terkait dengan organisasi, terus kalian masuk ke dalam, kalau di pondok itu Iksas Raas. Nah, yang jadi pertanyaan saya ya, apa sih rahasia Iksas Raas tetap solid sampai saat ini gitu loh? Ya bisa dijawab langsung dengan ketua rayon. Oh, ini ketua rayon? Iya, ketua rayon. Saya kira ini warga biasa loh. Walaupun mukanya kurang yang meyakinkan. Iya, tahu saya. Ya sudah, silakan dijawab. Terkait dengan apa? Rahasia. Tetap solid Sebenarnya saya malas mau bahas ini karena ini tentang kerahasiaan begitu. Ketika saya bahas Diikuti sama yang lain. diikuti gitu, tapi nggak apa-apa lah, ini sebagai bisa dijadikan kiblat untuk Iksas lain begitu. Amin. Jadi kunci utama kenapa Iksas itu bisa solid sampai saat ini adalah dengan satu, mengayomi, merangkul seluruh warga dari seluruh elemen begitu. Kemudian yang nomor dua itu memberikan perhatian lebih begitu. Jangan hanya ekal putona gitu, tapi bagaimana Apa itu? Itu bahasa Kalau Inggris ya. fotonya apa itu? itu apa ya? Jangan ketika butuh kita. Iya, ketika butuh baru dicari kan. Ayo, jangan gitu. Jadi kita tuh harus benar-benar merangkul begitu. Kita rangkul. Iya, bagaimanapun keadaannya kita harus merangkul begitu. Jadi itu kunci utama kenapa sampai saat ini Iksas Raas tetap solid begitu. Udah itu aja sih sebenarnya. Kayak awkward sekali tiba-tiba diam gitu. Ini dilanjut aja semua ini. Boleh dilanjut dengan yang
keahlian dengan kesenian, seniman kan dia. Iya, apalagi kan membuktikan bahwa ini kan kader baru di Iksas. Ini menggebu-gebu sekarang. Siap. Mungkin Sekalian juga. Iya. Ya, sekalian bisa naik promosi ke ketua Iksas suatu saat ya kan. bisa. Janganlah, itu kan rahasia. Itu termasuk rahasia Iksas ya. Sudah terbuka ini. Ya udah nyebur lah, terlanjur basah. Ya kenapa kalau saya pribadi ketika masih menjadi santri baru, masih 1 tahun 2 tahun mondok, melihat Iksas Raas ini memang sudah sangat solid gitu. Kalau melihat Iksas lain ya memang solid, tetapi kadang solidnya itu cuman berjangka, cuman berperiode. Maksudnya kadang solid, kadang tidak. Tapi kalau di Iksas Raas itu seterusnya dia dinamis untuk solid gitu. Alhamdulillah saya melihat ada masalah semuanya ikut membantu, ada keinginan semuanya ikut mengayomi keinginan tersebut gitu. Saya melihat tersebut. Dari sudut pandang Ketika saya masih menjadi warga biasa gitu, masih menjadi santri. Ya kalau saya sekarang melihat sebagai pengurus atau sudah berkecimpung dalam Iksas Raas, saya mengapa melihat karena di Iksas Raas ini tidak pandang bulu gitu, tidak pandang apa ya, tidak pandang background gitu. Kalau bahasa itu di bahasa kasar, bahasa halusnya itu background tempat tinggal, entah dia dari mana, anak siapa, atau dari pacar siapa. Kalau namanya saudara Raas, Iksas Raas, ya kita tetap merangkul gitu, kita tetap bersama berjalan gitu, bukan satu-satu, kita satu gitu kan ya. Itu setiap oh ya, hostnya ada di sini. 3 kali kartu merah. Ya itu setiap rapat kita selalu menekankan bahwa kita satu, jangan satu-satu gitu. Itu sih rahasia. Itu cuman 1 banding 10 rahasia Iksas Raas tetap solid gitu. Dan semoga oh iya, kalau setiap rapat sering kerja sama kerja dan tidak saling mengerjai sesama. Nah itu yang terakhir itu perlu ditinjau lebih lanjut ya. bagus sekali ya, bisa ditulis. Kalau yang bisa nonton tuh bisa tulis Ya kerja sama kerja tidak saling mengerjai sesama. Nah itu pakai politik ya rahasia kesolidan kita lah ya, alhamdulillah. Dan semoga kedepannya tetap sama dan lebih bertambah kesulitan Iksas Raas ini menjadi kiblat Iksas Nusantara gitu. Amin. Ya. Itu aja sih. Ini emang ya kalau masih muda kebunya sangat tinggi sekali. Tapi kalau sudah naik ke atas mungkin loyo juga. Enggak sih, bercanda nih. Tapi kita berharap semoga semua Iksas, enggak cuma Iksas Raas, semua Iksas itu menjadi berkembang bahkan menjadi sempurna gitu. Amin. Nah, pertanyaan ketiga ya langsung. Meskipun saya di pondok itu tidak berkecimpung langsung dengan Iksas, karena karena mungkin ya itu bisa memilih kesenian apa yang dicari. Nah, saya sebagai warga biasa untuk rayon Iksas Raas itu mendengar bahwa Iksas Raas ini terkenal dengan ruh seninya sangat tinggi. Nah, di situ apa sih yang menjadi ciri khas yang itu bisa menjadi sangat terkenal, ciri khas ruh keseniannya itu bisa jadi terkenal? Gimana ceritanya? Saya lagi yang penting yang lain keluar. Biar saya single. Agak sombong ya. Gak apa-apa. Ya ini kan sombong karena konten, bukan karena realitanya kan tetap santri tetap berakhlakul karimah. Iya. Ya, silahkan dijawab. Ya dengan segala rendah hati saya menjawab iya. Bahwa Iksas Raas memang ketika kalian menanyakan keliling Wali Songo di Pondok Pesantren Sekorjo, maksudnya dari Sunan Maulana Malik Ibrahim sampai Sunan Gunung Jati, cari di sana kenapa Iksas Raas terkenal dengan apanya sih? Pasti yang pertama jawabannya dengan seninya gitu. Kenapa kok tentang seni? Ya banyak orang berpikir sempit tentang seni. Seni itu cuman orang-orang yang amburadul atau orang-orang yang tidak ada aturan. Tetapi itu salah. Nah, Iksas Raas membuktikan bahwa dengan kesenian mereka bisa menjadi, kalau bahasanya itu singa podium Nusantara gitu. Singa podium yang namanya singa lah menjadi raja hutan. Tentunya Raas sebagai singa podium Nusantara menjadi rajanya Iksas Nusantara, terutama dalam hal kesenian. Ya terbuktilah
ketika kita berbicara kotekan atau musik tradisional, Isa Seras itu selalu di atas, bukannya sombong tapi ini realita gitu ya. Bukannya mengada-ngada, bisa dilihat langsung datanya gitu ya. Kami menyediakan, bisa dilihat di bawah ini kalau ada. Oh, di YouTube ada, jangan lupa subscribe @ss.adirasa atau kalau di Instagramnya iya promosi @ss.adirasa. Sengaja bilang titik bukan dot apa itu. Jadi setiap ada kompetisi Isa Seras emang selalu masuk antara 1, 2 dan 3 gitu. Iya. 3 tuh jarang, antara 1 sama 2. Ya, kebanyakan lah masuk final. Iya. Ya kalau masalah kesenian di Isa Seras memang tidak terbendung. Semua warga tuh lebih tertarik dalam kesenian gitu. Tapi ini juga bukan hanya tentang bagaimana tentang musik tradisional terus yang digaung-gaungkan dalam Isa Seras. Di Isa Seras, oh iya, sekedar info biar tahu. Mungkin kalian yang masih bingung mau mondok mana, langsung mondok Sukorjo. Di sana ada Sanggar Seni Adirasa, rayon Isa Seras yang siap menampung ketika kalian ingin bagaimana berseni ya. Bahasanya berseni sini dari santri yang mau mondok ke Sukorjo memiliki bakat seni. Iya. Iya, bukan berseni ya. Belajar untuk menjadi seniman, mengembangkan seninya. Sanggar Seni Adirasa namanya. Kalau nama sanggarnya itu Sanggar Seni Adirasa. Ya, Adirasa ini diambil dari salah satu pahlawan di Pulau Raas yang menjadi pangraja atau sesepuh di daerah Raas, sehingganya menjadi simbol kekuatan rayon Isa Seras. Makanya dijadikan Sanggar Seni Adirasa sebagai tabarukan ya. Ya, Sanggar Seni Adirasa di sini banyak sih menampung kegiatan-kegiatan rayon Isa Seras dalam hal kesenian. Seperti dunia keteateran, teater itu kayak drama-drama yang dilebay-lebaykan, itu teater. Di dunia sastrawan bahkan Sanggar Seni Adirasa menampung di dunia sastrawan, di dunia musik, semuanya. Makanya kalau kalian orang Ras mana yang pintar baca kitab? Ada walaupun itu sedikit, tetapi mana orang Ras yang hebat menjadi seniman? Kalian tidak usah bertanya jauh-jauh. Semuanya rayon Isa Seras mempunyai potensi kesenian. Nah, itu makanya kenapa ruhnya rayon Isa Seras itu kesenian gitu. Ya, itu sih jawaban dari saya. Yang lain mungkin ada Mungkin Dari Agil. Bang Agil dulu. Gak ada. Oh, tidak ada sudah. apa? Jadi di sini berbicara tentang kesenian, ini jujur saja saya juga sangat suka terhadap seni ya. Karena memang itu merupakan merupakan Apa itu? Apa itu ya? Apa itu? Apa ya? Memang ciri khasnya orang Madura gitu. Orang Madura itu kan kreatif orangnya. Terus kalau berseni itu apalagi kan kalau seni apalagi kan Sumenep itu sebagai penyair. Kota penyair. Kota penyair. Ya, Sumenep itu kan Raas itu termasuk kecamatannya dari Sumenep. Jadi kalau berbicara kesenian di sini, ini tadi menyambung dari saudara Masun yang katanya tadi tim peresmian sih dari kesenian. Jadi alhamdulillah saya sebagai orang Raas juga merupakan yang menjadi tim untuk peresmian ini. Ini sekedar info ke mungkin ada. Ini kan memang sudah saya berani karena sudah ada langsung dari Kiai langsung. Iya. Jadi kalau dulu mungkin alumni di sini menonton kami, kalau dulu alumni ini sembunyi-sembunyi kayak main bola itu kan, sembunyi-sembunyi, sekarang sudah bisa difasilitasi. Dan juga bukan cuma sepak bola, Apalagi? sepak bola, bulu tangkis, terus tenis meja, voli, Renang enggak ya? itu masih ada di agenda. Renang bukannya di Bindung aja. enggak, sekarang sudah ada nanti ada lokasinya. Sudah dipindah. Iya. Dan juga yang paling baru ini merupakan perjuangan dari kawan-kawan senusantara. Ini ada nanti kami sudah matur ke Kiai, itu ada pencak silat. Wah,
pencak silat. Saya daftar 5 orang. Pencak silat, alhamdulillah kami juga sebagai orang yang memang mengawal ke kiai sama teman-teman senusantara itu bagaimana pencak silat ini bisa diadakan di pondok pesantren kami. Karena memang di situ agar kita difasilitasi dan juga ke teman-teman itu tidak sembunyi-sembunyi kayak alumni itu pasti kalau alumni tuh kalau bicara Saya juga iya kan sembunyi. Sekarang tidak, tapi di sana dengan catatan itu nanti perguruan tersebut itu istihoro kiai. Jadi masih di Ispan. istihoro kiai. Cuma sekarang sudah ada beberapa perguruan yang sudah dilulus istihoronya. Jadi nanti kita untuk para wali santri ataupun orang tua yang ingin memondokkan anaknya itu kan sekarang alhamdulillah kami juga di pondok itu semuanya sudah difasilitasi oleh pondok pesantren. Jadi tidak akan kekurangan apapun walaupun corona seperti ini tidak membuat kita down, tidak membuat kita stagnan ya. Malahan kita Berkembang. tambah berkembang, kita belajar tambah menggebu-gebu, tambah Makin bersemangat, fokus lah ya. makin fokus ya. Sama kiriman. Itu jadi jangan khawatir kalau nanti dipondokkan ke Sukorejo yang dimana di sana sudah sangat bagus sekali, sudah tertata rapi, semuanya ada di pondok pesantren Sukorejo ini. Apalagi universitas ada, S1, S2 ada, walaupun yang tua-tua yang ingin S2 di Sukorejo ada. Dan juga Masih bisa S2 ada di sana. Udah, bapak saya nanti. Iya. Jadi itu mungkin kalau apalagi kesenian ini banyak pendekar-pendekar adirasa. Jadi orang Raas itu warga kami itu banyak yang memiliki bakat kesenian di pencak silatnya. Nah, dan perlu digarisbawahi pencak silat tersebut bukan untuk untuk bertengkar, bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Di pondok kami iya menjaga diri, menjaga pagar pesantren ya kan. Pokoknya menjaga Jadi tentara orang Islam. iya, Siap. menjaga kiai apalagi kan membantu keamanan. Membantu Jadi kan ini perlu digarisbawahi. Jadi jangan sampai ada klaim jelek terhadap pencak silat karena memang ini kan kesenian, pencak silat kesenian. Apalagi banyak ya orang Raas yang tertarik ya. Iya banyak, apalagi kiai kita juga kan merupakan sastrawan, seniman, kiai Zaim. Banyak sekali karya-karya dari beliau. Jadi, saya juga pernah mendengar itu bahwa kiai juga pandai dalam pencak silat katanya. Karena pada waktu itu kan kita pertemuan ternyata ada ustadz itu yang mengatakan bahwa memang Kiai Hazaim itu multi talenta, bisa apapun beliau bisa, dari puisinya, dari pokoknya multi talenta, apalagi masalah pencak silat katanya. Jadi memang Kiai itu pandai dalam segala hal seninya maupun apalagi anunya ya apa kitabnya apanya itu. Gak usah ditanyakan. Jadi sudahlah Meremehkan kiai ya. jadi itu mari kita mondokkan anak kita semua. Ya sudah, dari cerita yang tadi ya, jujur saya dari alumni, saya merasa sangat bahagia sekali. Jadi saya berharap dengan adanya ekstrakurikuler yang baru semakin besar, maka insya Allah Sukorejo makin meluas. Amin amin. Saya juga gimana ya, jadi sedikit agak-agak merinding atau pengen mondok lagi, cuman udah berhenti gitu, gimana ya? Ya udah ya rezeki ya resmi saya lah. Ya, insya Allah ada pembukaan mungkin tertarik kembali. Udah ada tanggung jawab. Udah, yang selanjutnya ini pertanyaan hampir terakhir, yaitu apa sih rencana Rayun Ikhlas ke depan, Ikhlas Raas ke depan khususnya? Ini siapa yang atau Ikhlasnya langsung? Yang mau menjawab? Periode baru ya? Iya bagus, mungkin ada visi dan visi yang harus yang harus dilaksanakan, jangan hanya janji. Karena ini santri tidak boleh munafik loh. Iya, janji adalah hutang. Misalnya ada santri menjadi mendapatkan tanggung jawab jabatan ya, jangan kecewakan santrinya lah gitu kan. Kita membawa nama santri. Gimana ke depannya Ikhlas Raas? Kedepannya Terkait kedepannya
kembali lagi kepada yang tadi bahwa Ikhlas Raas ini terkenal karena keseniannya. Maka untuk periode kali ini agenda saya bahwa untuk mematangkan potensi yang dimiliki oleh Ikhlas Raas, maka saya mengagendakan bahwa Sanggar Seni Adidasa ini dijadikan pengkaderan untuk kesenian begitu. Karena kalau untuk bidang organisasi, pondok pesantren sudah punya sendiri aktivitas Ikhlas Raas. Kemudian untuk keseniannya bagaimana Ikhlas Raas ini lebih matang, lebih wow lah istilahnya itu. Maka Sanggar Seni Adidasa ini akan dijadikan tempat sebagai pelatihan kesenian, yang dimana bukan hanya di bidang musik, di bidang teater, namun juga di bidang literasi. Karena kami juga punya banom literasi Adidasa. Bagaimana? Literasi apa ya? Terkait dengan kepenulisan, jurnalistik dan semacamnya, artikel gitu. Jadi karena kami punya banyak SDM yang sangat mumpuni di bidang literasi, itu adalah saudara Nuril is the best. Itu namanya. Iya namanya. Kenapa is the best? Is the best. Kenapa is the best? Karena Nuril is the best namanya. enggak Nuril Iskandar gitu. Cuma the best enggak tahu orang tuanya gimana. Cuma karena dia sudah memenangi di setiap kejuaraan nasional, kompetisi nasional di NJ dan dimanapun, dia selalu pasti pulang bawa piala gitu, pulang bawa hadiah gitu. Jadi dengan semangatnya dia tidak ingin hanya sendirian berkarya di bidang literasi. Dia ingin mengajak kawan-kawan yang minat ataupun punya sedikit bakat untuk digali potensinya lebih banyak gitu. Jadi ada penerus. Iya, jadi biar ada penerus gitu. Jadi untuk promosi sedikit lagi nih untuk wali santri ataupun calon santri, ya calon santri, nggak perlu pusing-pusing lagi gitu loh. Harus mondok di pondok pesantren Salafiyah Syafiyah, ikuti Ikhlas Raas, masuk sanggar, masuk banom gitu. Harus aktif di Ikhlas begitu. Biar apa? Biar keren gitu, biar kece, biar nggak jadi santri abal-abal gitu. Karena yang punya kelebihan di bidang organisasi. Karena jujur saja Ikhlas ini melatih bukan hanya di bidang organisasi, namun juga di bidang mental begitu. Karena di mental kita itu dilatih tidak seperti organisasi di luar. Kami melatih mental dengan batasan-batasan tertentu, namun mempunyai kader yang luar biasa gitu. Contohnya siapa? Contohnya Babang Agil, yang dimana ini adalah demisioner BEM Fakultas Tarbiyah begitu. Jadi banyak sekali kader-kader Ikhlas Raas yang setelah dia pulang itu langsung melejit di masyarakat, langsung dibutuhkan. Iya, langsung dicoba, langsung bisa gitu. Jadi iya langsung bisa. Kayak gini aja bisa. Iya, langsung gini bisa gitu. Dicoba langsung bisa ternyata. Artinya bukan omong kosong. It's not bullshit gitu. Iya. Itulah boy. Ini gini itu. Jadi rencana kedepannya udah dipaparkan tadi. Saya berharap ya tidak ada kemunafikan lah kan. Boleh nambahin Bang? Iya, boleh. Untuk berbicara tentang target atau rencana Rayoni Ikhlas Raas, ya ini bukan promosi ya untuk periode selanjutnya. Promosi banyak. Bisa jadi ketua yang selanjutnya. Janganlah kalau ngomong jangan bener. Sudah promosi honornya. Ya, sebelum berbicara tentang rencana, kita akan berbicara tentang keberhasilan terlebih dahulu ya. Keberhasilan Rayoni Ikhlas Raas. Biar apa? Dari keberhasilan ini kita bisa melihat kalau di politik itu ada analisis SWOT, bukan SEWOT. Nah, SWOT itu ada, kita melihat kekuatan SWOT, strength, weakness, opportunity and threatness atau apa itulah. Nah, itu ya kita melihat potensi Rayoni Ikhlas Raas terlebih dahulu. Kalau masalah keberhasilan, ya achievement of Ikhlas Raas is not little but much. Jadi nggak sedikit tapi banyak gitu. Ya kita kalau melihat dunia kemusikan atau dunia kotekan bahasanya di pondok sana, kita sering juara gitu.
Gak usah jauh-jauh kemana, barusan yang pas sah imtihan kita menjadi juara 2 lomba musik syair bernada. Tapi sebelumnya kita sering menjadi juara 1, bahkan di event besar seperti Pekan Seni dan Budaya yang diadakan IKSAS Pusat, kita menjadi juara 1 dan tampil bersama Bening gitu. Dan juga banyak sekali lah kalau masalah musik tradisional. Di bidang teatrikal puisi, orang Raas juga pintar puisi, pintar teater. Barusan kita juara 2, itu keberhasilan. Nah, selanjutnya di bidang mading. Nah, itu mading kan sangat susah. Mading. Bukan, kita membuat membuat karya mading ya. Mading jadi mading. mading 3 dimensi, mading 3 dimensi. Nah, ini kan dananya udah banyak, kerjanya lembur. Alhamdulillah kita juara 2 dan kita tidak tanggung-tanggung untuk memberikan sebuah totalitas untuk membuat mading lembur tiap hari. Nah, itu keberhasilan Raisa Raas juga. Hanya untuk juara dan juga salah saya kata mengurangi ini. Ya, selanjutnya selain itu kita juga menangi lomba lukis pahlawan. Nah, lukis pahlawan ya, masa sih orang Raas pintar ngelukis? Nah, itu buktinya kita juara barusannya. Lomba debat apa sih? Kan kemarin tahu. Untuk lomba debat ilmiah juga alhamdulillah kita juara. Dan juga bukan tentang lomba debat sepondok pesantren kita orang Raas itu menang, tapi orang-orang Raas ini dalam dunia debat ilmiah ini sudah sampai internasional. Di Malaya buktinya, di Malaysia kalau tidak tahu itu sudah ada. Ya kan saya baru datang dari Indonesia jadi sedikit. Di Rayon IKSAS Raas itu ada yang pernah menjadi ketua Rayon IKSAS Raas, itu namanya Abi Kusairi. Abi Kusairi itu sudah sering menjuari lomba debat, bahkan sampai debat internasional. Nah, itu cuma satu orang Raas, banyak sekali orang-orang Raas selanjutnya ya. Kamu jangan jujur. Dia Ya baru beberapa itu. Cuman nasional. Cuman ya banyak sekali kader-kader pendebat di Rayon IKSAS Raas. Artinya kita semua punya banyak kekuatan di segala lini gitu ya, lini. Kalau tidak dimanfaatkan atau tidak dioptimalkan, atau kita tidak berkolaborasi dengan seluruh elemen ya termasuk alumni, kan kita belajar mengamalkannya itu di masyarakat lewat mana? Tentunya kita harus punya relasi. Nah, tentunya dengan adanya kolaborasi seperti ini dengan IKSAS Badung dan Rayon IKSAS Raas, kita potensi-potensi Rayon IKSAS Raas yang sudah disebutkan tadi ini bisa menjadi peluang di masa depan. Nah, makanya rencana kita adalah bagaimana kita bisa mengoptimalkan segala yang ada di segala potensi Rayon IKSAS Raas, termasuk dengan berkolaborasi bekerja sama dengan alumni IKSAS Badung ini gitu. Itu baru satu rencana kita, dan juga banyak sekali rencana-rencana seperti rencana kecil ya, kayak seperti kita akan mengadakan pentas seni di Pondok Pesantren dan juga di Pulau Raas ya. Kalau Pulau Raas kita akan mengadakan pentas seni besar-besaran, akan menghabiskan dana besar-besaran demi IKSAS gitu. Dan juga banyak sih rencana-rencana kedepannya, kalau kita sebutkan satu persatu takut ditiru oleh IKSAS lain gitu. Ya, ini juga promosi saya. Ya, itu cuman Ya. Saya boleh Boleh. ini suka bicara. terakhir ya. Jadi gini, berbicara tentang pengabdian dan juga perjuangan kita di IKSAS. Ini kan kami ini Rayon IKSAS Raas. Raas itu Pulau Madura yang dimana banyak yang merantau ke Bali, ke Jakarta. Ini kami mewakili dari para perantau gitu kan. Jadi walaupun kita merantau di negeri orang lain lah, bahasanya kota orang lain, tapi alhamdulillah kami juga ingin mengabdi di sini, juga mengamalkan ilmu kami di Badung ini khususnya, yang dimana sudah sangat dibantu oleh IKSAS Badung khususnya untuk kita bagaimana mengadakan kegiatan di sini di Badung. Ya, meskipun secara online. Dan besok ini kami Rayon IKSAS Raas ini kami akan ke boarding school, ke pondok pesantren Al-Jabar. Al-Jabar itu di Gua Gung Ungasan, di satu-satunya pesantren yang ada di Badung, di Bali, alhamdulillah. Dan itu baru 6 bulan katanya. Jadi kami sebagai santri sangat terpanggil untuk bagaimana kami juga mengamalkan ilmu kami ke
pondok tersebut. Jadi kami akan insya Allah akan nginep di sana, bermukim di sana, akan mengamalkan ilmu-ilmu kami dari para santri untuk mengabdi di pondok pesantren tersebut, di Al-Jabar tersebut. Dan ini merupakan bentuk juga bantuan dari Iksas Badung alumni yang sangat memotivasi kami, sangat mendorong kami bagaimana kami ini mengamalkan ilmu yang ada di pesantren. Jadi biar pulangnya santri ini bermanfaat, katanya para alumni. Jadi alhamdulillah kami sangat disemangati oleh para alumni yang apalagi ketua Iksas Badung ini sangat luar biasa, sangat mendukung man hadar ya, man hadar wahid. Jadi sangat mendukung kami. Jadi alhamdulillah, kalau kami santri biasa yang tidak mau mengabdi itu kan ngapain, kami kan mau, tapi karena kami ini santri terpanggil dan juga ingin membahagiakan guru, jadi mau tidak mau walaupun kita liburan itu kami tetap akan mengamalkan ilmu kami, karena kami juga sudah memegang teguh dari dauh pengasuh kita ya. Jadi amalkan ilmu kita, jadi jangan sampai libur, katanya Kiai. Maksudnya ini kita pulang itu bukan pas libur dari segala hal. Kita hanya bagaimana kita mengamalkan ilmu kita dan bagaimana kita merefresh agar kita lebih fresh untuk kembali lagi ke pondok, katanya Kiai. Jadi alhamdulillah kami dari Rayon Iksas Raas, dari para santri perantau yang ada di Bali, alhamdulillah kami akan bermukim di pondok tersebut selama 3 hari kurang lebih ya, 3 hari kurang lebih, karena memang kami akan mengadakan kegiatan lagi di Pulau Raas. Kami dari sana, dari Guagong itu, dari Pondok Pesantren Al-Jabar ini di Bali, kami setelah pulang dari situ kami akan pulang ke Raas. Kami akan mengadakan kegiatan seperti halnya itu sudah tadi rapat koordinasi dengan alumni. Jadi alumni mendukung kami dan tapi tidak kegiatan tersebut tidak berkerumunan karena memang sekarang kondisinya COVID kan. Jadi kita sesuai dengan prokes dan sesuai dengan kesanggupan para alumni. Jadi kami tidak bisa memaksakan. Tapi kami akan sebagai santri yang asal Raas, kami tetap akan berjuang di Raas, mengabdi di Raas, dan juga ketika kami di Bali ya kami juga mengabdi di sini karena memang kami masih santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Jadi kami akan membahagiakan para guru kami, dan juga apalagi ketika Iksas memanggil, katakan udzur pada yang lain. Jadi itu ketika Iksas memanggil, katakan udzur pada yang lain. Iksas berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Salam perjuangan, salam Kiai Fawaid. Salam Kiai Fawaid, salam perjuangan. Jadi kami sangat menjunjung tinggi guru kami yang dimana telah terdoktrin, dan katanya dauh Kiai itu Iksas itu kabini jadikan istri, katanya. Iksas itu jadikan istri, jangan sampai jadikan suami, katanya. Jadi kita harus memberi nafkah istri ya kan ya. Kalau kita jadi istrinya kan kita seakan-akan kita yang butuh ke Iksas. Padahal memang kita yang membutuhkan Iksas gitu, bukan Iksas yang butuh terhadap kita. Itu juga motivasi dari para alumni juga bagaimana kita tetap berjuang. Alhamdulillah kami sebagai santri aktivis ya seperti inilah santri aktivis, kayak nggak pernah gak ada kerjaan gitu. Karena emang gak ada kerjaan. Iya. Jadi seperti inilah liburan kami tetap akan berjuang, tetap berjuang di Iksas. Iksas itu kalau mungkin dari para pemirsa penonton yang nggak tahu, Iksas itu Ikatan Santri Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Namun dulu Iksas itu Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafi'iyah. Sekarang berapa dipisah? Tahun 2004 itu di sana ada pemisahan antara santri dan juga alumni. Tapi bukan dipisah maksudnya itu hanya bagaimana ya, maksudnya yang pengelola alumni biar fokus terhadap alumninya, bagaimana ya secara administrasi gitu. Jadi waktu habis ya mungkin itu. Bukan lama lagi. Oke, itu tadi banyak sekali cerita-cerita yang bisa kita dapatkan, dan di sini dari kami bukan seakan-akan Iksas Raas ini
unggul, tidak, tapi kami nge-share pengalaman dan semoga diikuti oleh organisasi-organisasi yang lain kayak gitu. Amin. Karena ini apa ya, berlomba-lomba dalam hal kebaikan, fastabiqul khairat namanya. Masih ingat ternyata. Masih ingat lah, dikira mondok cuman 3 bulan. Udah, ini pertanyaan terakhir ya, pertanyaan terakhir. Ini sangat simpel sih. Bangga nggak jadi santri? Bangga. Pertama, satu-satu dulu. Oh ya. Bangga nggak jadi santri? Bangga lah, masa enggak? Bangga enggak? Sangat bangga. Sangat bangga. Kok kayak simbol. Itu aku bangga jadi santri ya. Apalagi santri Sukorejo ya. Lebih spesifik lagi. Iya. Jadi kami sebagai santri Nusantara mewakili semuanya, kami sangat bangga sebagai santri karena memang santri adalah merupakan penerus bangsa juga. Jadi kami yang akan juga nanti menjadi penerus para elit-elit ya, para elit-elit. Ya udah, jadi jujur saja kami semua alumni dan santri sangat bangga menjadi santri. Udah, mungkin itu aja, kurang lebihnya Permintaan terakhir jargon biar lebih. Iya. iyalah, terserah santri aja lah, ini mau jargon apa. Iya. Ya udah, jargon biar semangat aja. Ikhlas berjuang bersama menghati batas. Salam perjuangan, salam kefawaid, salam kefawaid, salam perjuangan. Ikhlas raas, jojo satu rosa. Sanggar seni, ahdi rasa, nyetong yate, lesian rasa, rasa aki saya rasa. Ya, penutup. Dan doa. Ya langsung hostnya, masa saya. Jadi saya ini gitu. Ya udah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.